Kami ini di mahasiswa, politik yang kami mainkan adalah politik yang paling ideal. Oh, ini jangan-jangan kalian sedang menyeret gerakan mahasiswa yang sangat-sangat mulia itu ke jurang kehancuran. Apa sih yang sekarang punya kepentingan untuk menekan pemerintah Jokowi sebenarnya? Saya ada kelompok cendana dugaan saya. Kasus misalnya dengan perampasan aset-aset BBI di Cendana. Karena memang nggak ada waktu lagi buat kita memberikan kesempatan pada orang-orang yang tidak peduli dengan bangsa ini memimpin bangsa ini yang akhirnya kita akan tenggelam. Maka dari itu tuntutan serta harapan kami adalah juga yang paling ideal yang seharusnya dilakukan oleh negara. Tuntutan kita pertama adalah mendesak dan menuntut Presiden untuk bersikap tegas dan menyatakan pernyataan sikap bahwa ia menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode. Dari situ kan kita jadi bingung. Aksi itu kan untuk tujuan. Tujuannya adalah menolak perpanjangan. Menolak perubahan konstitusi. Tujuan itu sudah tercapai sebelum aksi. Kenapa masih tetap aksi dengan tuntutan yang sama? Hari ini pemerintah hanya melihat tuntutan kita yang pertama terkait tentang penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Kan masih banyak tuntutan kita lainnya. Kalau begitu tuntutan itu dibuang. Kenapa sudah tercapai? Sudah selesai? Itu loh. Saya nggak mau komen Kahar kemarin di TV. Karena dia bilang bahwa zaman Soeharto itu lebih sejahtera dari zaman sekarang. Kahar kan belum jadi benih pun belum kan ya zaman itu ya. Janji kampanye yang mana yang perlu difokuskan? Tentang kesejahteraan. Hari ini contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Ketika tapi sebentar, itu saya rasa nggak tahu, tolong diralat aja itu. Orde Baru itu ya tidak ada yang namanya tidak ada kebebasan, ya kesejahteraan ya kesejahteraannya semu gitu loh. Penangkapan mahasiswa, front aksi mahasiswa ditangkap di DPR, kemudian ada yang dihukum 6 tahun penjara cuma karena menolak kenaikan tarif listrik Rp50 saat itu. Kekerasan terhadap kampus-kampus, kampus ITB, kampus yang lain itu pernah dikepung oleh Panser dan sebagainya kan, banyak sekali. Dan dia tidak tahu bahwa kesejahteraan era Soeharto itu kesejahteraan palsu. Tapi Kahar sudah klarifikasi Bang. Kesejahteraan itu hanya gitu statistik. Kesejahteraan itu kesejahteraan yang statistikal sifatnya. Zaman Orde Baru esensinya nggak ada karena dibangun di atas ketidakadilan. Jika Anda mengungkapkan itu di depan kami sebagai pelaku sejarah, tentu saja saya akan melawan. Memang abang-abang di aktivis 98 punya sejarah dan saat ini mahasiswa di tahun ini dia memiliki sejarah tersendiri. Tapi ketika sejarah itu ada yang disembunyikan, ada yang dihilangkan, tentu saja saya tidak terima. Teman-teman mahasiswa juga harus objektif karena kebebasan tidak ada dalam alam masa Orde Baru. Makanya lah kami dan teman-teman tahun 97-98 menentang itu, memperjuangkan adanya demokrasi. Target kita itu tidak cuma Soeharto diturunkan, tapi diadili. Diadili untuk apa? Untuk segala macam kepalsuan sejarah, penistaan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM, penculikan aktivis dan sebagainya. Korupsinya harus diadili, segala macam harus diadili. Kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Nanti mungkin ada mahasiswa jangan sekedar ucapin. Kita sodorin metrai supaya presiden tanda tangan. Itu memang keahlian mahasiswa. Pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya. Jangan tafsirkan keseharian dia yang Bung Rocky sudah tidak tahu. Itu nggak tepat itu. Tapi mesti bayangkan mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Yang saya mau terangkan, kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. Memang. Benar. Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya terangkan. Jadi mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Enggak, maksud saya benar nggak kalian? Ya. Benar nggak kalian ini sedang jawab saya yuk? Benar nggak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Teruskan dulu. Ini jangan dilempar ke sini dulu Bang. Selesai dulu Bang. Silakan Bung Rocky begini loh. Yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi dari kelompok ini. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.
Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu 2024 tetap digelar 14 Februari 2024. Lewat pernyataannya, Presiden ingin tidak ada lagi spekulasi soal isu penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden. Titik aksi kita itu adalah di DPR RI. Jangan sampai kita mengorbankan masa aksi sementara substansi dari tuntutan dan kajian kita tidak tersampaikan. Itu adalah goal yang pertama kita. Kalau begitu, aksi itu untuk apa? Apakah aksi untuk aksi? Atau aksi untuk tujuan? Karena memang baru pernyataan sikap, karena kita akan mengawasi dan mengontrol sampai pada tanggal 14 Februari 2024. Sebelum menyampaikan tuntutan itu ke publik, kita akan menyampaikannya dulu tuntutan itu ke masyarakat kampus. Kita uji, benar nggak itu? Itu yang tidak terjadi misalnya di sekarang kan. Presiden kan sudah mengatakan pemilu akan tetap sesuai jadwal, tapi kemudian masa mahasiswa tetap akan menggelar aksi. Kenapa? Kurang tegas dan itu tidak menyurutkan kita untuk melakukan demonstrasi. Kita akan terus mengawasi dan mengontrol, memberikan trigger atau memberikan pengawasan bahwa hari ini kepada pemerintah bahwa ada yang mengawasi dan mengontrol kebijakan tersebut. Pertama, Jokowi sudah bilang yang meminta 3 periode itu menjilat saya, menampar wajah saya segala macam. Dan menjerumuskan. Oke, lalu orang bilang masih kurang. Oke, lalu Presiden katakan lagi, yang minta perpanjangan konstitusi itu hak mereka. Ya. Tapi saya akan patuh pada konstitusi. Oke. Lalu orang sibuk menafsirkan konstitusi kapan? Nantikah? Tahun depankah? Bulan depankah? Atau sekarang? Sebenarnya menurut saya tidak perlu rumit. Kalau dia bicara konstitusi, ya konstitusi per hari ini. Yang jelas di dalamnya 5 tahun plus 5 tahun kedua. Tapi itu dianggap masih kurang juga. Itu loh. Lalu Presiden sampaikan ketiga kalinya, pemilu tetap berjalan. 1, itu rangkaian. Kedua, tidak ada satupun langkah Presiden, pemerintah, dan DPR menunda seluruh prosesnya. Berjalan terus ya, sesuai jadwal. Pansel KPU dibentuk, lalu kemudian pemilihannya dibentuk, lalu kemudian sudah dibahas anggaran pemilu yang diperkirakan 86 triliun. Semua berjalan. Di sisi yang lain, orang bilang, ini menterinya ngomong begini. 3 orang menteri. Iya, dari 34 menteri, 3 orang menteri ngomong begitu. 10%. Iya, 31-nya enggak. Tapi yang didengar rakyat yang 3. Yang 31 enggak. Tapi kok dibiarkan yang 3 itu? Kenapa dibiarkan? Terus mau diapain? Kalau Presiden bilang itu hak konstitusi setiap orang untuk bicara. Tapi Presiden pasti tahu kapan dia harus di stop, kapan tidak. Buktinya ketika terakhir dia anggap sudah cukup, nggak boleh bicara lagi. Ganggu banget sih jadinya. Kira-kira seperti itu dia bilang, stop. Tidak boleh ada yang bicara seperti itu. Lalu orang katakan, kok melarang rakyat? Loh, tidak, dia bicara dalam rapat kabinet kok. Artinya dia perintahkan pada menterinya bahwa kemudian itu dipublish, bukan berarti dia sedang berbicara pada rakyat, dia bicara pada menterinya. Presiden Joko Widodo menyebut seluruh tahapan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan saat rapat persiapan pemilu di Istana Bogor Minggu siang. Hal ini sebagai bukti pemerintah fokus mempersiapkan pemilu 2024. Presiden juga meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi di tahun politik. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode.